Shalom God Lovers, percaya bahwa di dalam segala hal janji Tuhan tidak pernah berubah bagi setiap kita. Hari ini mari imani bahwa janji Tuhan kita akan terima hari ini. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun
di dalam tangan-Mu Tuhan, dan Kau Allah yang menjadi kekuatan yang membela hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau yang terbaik. Haleluya. Meskipun 1000 tangan manusia menarimu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Salam, jumpa lagi saudara kita di dalam program Word from Heaven. Kali ini saya ingin berbagi dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 10 dengan tema mencari kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara, kunci kita kali ini adalah Matius pasal 5 ayat 3. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Setiap orang mencari kebahagiaan dan mereka menempuh banyak jalan untuk mencoba menemukannya. Kebahagiaan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang mencari kebahagiaan itu dengan berbagai cara. Ada orang berbahagia ketika dia menerima atau memiliki banyak uang. Ada orang merasa berbahagia ketika mereka berada di dalam pesta pora atau mengikuti program pengembangan diri. Ada juga yang merasa berbahagia, hidupnya merasa cukup, sempurna ketika mereka memiliki mobil bagus, produksi terakhir, atau mereka memiliki rumah mewah. Bahkan ada banyak orang juga yang merasa kebahagiaannya akan terwujud ketika dia mencapai sesuatu yang memang menjadi tujuan dari arah perjalanan hidupnya. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 10, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kebahagiaan yang terdalam dan tak pernah habis diperoleh karena mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata bahwa kita diberkati atau berbahagia ketika kita miskin di hadapan Tuhan. Miskin ini artinya kita mengenali apa yang menjadi kebutuhan kita yang paling mendalam untuk pertumbuhan rohani kita, untuk kehidupan pertumbuhan roh kita akan Tuhan. Yang kedua, berduka cita kata Tuhan Yesus. Di sini kita menyadari benar-benar mengambil sikap untuk bersungguh-sungguh bertobat. Dosa menyebabkan kita berduka cita. Lemah lembut. Kita belajar untuk mengendalikan diri, bahkan apabila kita diperlakukan tidak adil, kita diperlakukan dengan tidak baik dengan orang-orang di sekitar kita, dengan sahabat, kerabat, atau siapapun itu, kita merasa diperlakukan dengan tidak adil, kita diminta untuk belajar mengendalikan diri. Inilah yang disebut dengan lemah lembut. Atau Tuhan Yesus juga berkata di dalam Matius 5 ini adalah orang yang berbahagia itu adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Rindu untuk menjadi kudus dan murni. Syarat dasar dari semua kehidupan saleh adalah lapar dan haus akan kebenaran. Kondisi rohani seorang Kristen seumur hidup, mereka akan tergantung kepada rasa lapar dan dahaga mereka akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga berkata murah hati. Orang yang murah hati itu adalah orang yang berbahagia. Orang murah hati itu artinya orang yang menunjukkan kemurahannya kepada orang lain. Penuh belas kasihan dan rasa iba terhadap orang yang menderita. Baik karena dosa, orang menderita karena dosa maupun karena duka cita. Orang yang murah hati itu sungguh ingin mengurangi
penderitaan orang lain dengan menuntun orang itu kepada Kristus sehingga ia dapat menerima kasih karunia dan pertolongan yang dari Tuhan. Orang yang berbahagia juga, Tuhan Yesus berkata, orang yang suci hatinya. Ini berlaku setia dan sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Juga Tuhan Yesus berkata orang yang membawa damai, membagikan kedamaian yang ditawarkan oleh Kristus dan mengusahakan damai dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya. Dianiaya karena apa? Dianiaya karena kebenaran, dianiaya karena dia melakukan apa yang menjadi perintah dan ajaran-ajaran Tuhan. Dia tidak melakukan dosa, dia tidak mengikuti arus dunia ini, tapi dia terus berubah oleh pembaharuan budinya berdasarkan perkataan dan ajaran Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata berbahagia yang kita lihat di dalam Matius pasal 5 ini menunjukkan kepada kesejahteraan semua orang yang karena hubungan mereka dengan Kristus. Dan firman-Nya mereka terima dan mereka menerima keselamatan dan kehadiran Tuhan hari lepas hari. Kebahagiaan kita sebenarnya intinya ini Bapak Ibu, bahwa kita hidup di dalam Kristus. Kita menjadikan firman Tuhan bagian dari hidup kita. Keseharian kita terus-menerus lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan menjadi bagian kita. Nah, kebahagiaan inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5. Kita merasakan kehadiran Tuhan hari lepas hari. Bersyukur dan berbuat ikhlas adalah salah satu cara agar hidup akan terasa lebih tenang dan bahagia. Mensyukuri hal yang Tuhan berikan kepada kita. Jikalau kita ingin menerima berkat-berkat kerajaan surga, kita harus dituntun oleh cara dan nilai Tuhan yang dinyatakan di dalam bacaan kita tadi dan di dalam keseluruhan Alkitab, bukan oleh cara dan nilai-nilai dunia yang kita ketahui. Kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang bisa kita dapatkan adalah melalui melakukan dan merasakan kehadiran Tuhan setiap hari di dalam setiap aktivitas dan kegiatan kita. Kebahagiaan tergantung pada siapa diri kita, bukan kepada apa yang kita miliki. Kesadaran yang harus kita miliki adalah Bapak Ibu bahwa kita orang-orang yang sudah dilepaskan dari ikatan dosa sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kungkungan, ikatan-ikatan kegelapan. Kebahagiaan kita adalah kebahagiaan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini di mana di dalam renungan Word from Heaven ini kami bisa diingatkan kembali orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang mau menuruti setiap ajaran dan perkataan dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami agar kami dalam keseharian kami bisa merasakan kehadiran Tuhan dan menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bagi God lovers yang merasa diberkati, bisa memberikan atau membagikan link YouTube renungan ini kepada kerabat, teman, sahabat kita agar mereka juga diberkati dan banyak orang lebih diberkati lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.